Saatnya kita masuki program Talk Show. Dialog interaktif 1 jam bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Live. Acara ini dipersembahkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mandailing Natal. Mari hidupkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. 102,6 FM saat serasi suara satu kata pun mana pasti selalu di hati. Terima kasih masih bersama kami di dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Di sini masih ada Ibu Bintang Eka dan juga Ibu Rizka Wahyuni ya. Iya. Tahu-tahu ini salah nama ini. Tadi saat kita sudah melihat seperti apa faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, kemudian penyebabnya apa, terus apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah itu. Dan dari informasi yang kami peroleh katanya stunting itu dimulai dari 1000 hari pertama. Nah kalau untuk itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua Bu dalam 1000 hari pertama untuk mencegah terjadinya stunting ini? 1000 hal pertama HPK ini atau dikenal dengan 1000 hal pertama kehidupan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh ibu atau orang tua. Pertama, ibu itu harus merencanakan kehamilan dengan mengatur jarak dan jumlah anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Iya. Berarti jarak anak juga harus diperhatikan, iya. Karena kan jarak anak yang 1 dan 2, kasihan anak yang 1 masih kecil. Tiba-tiba ibunya udah hamil lagi, otomatis perhatian si ibu kepada anak terabaikan dan gizinya pun mungkin tidak terperhatikan. Iya. Dan selanjutnya itu ibu hamil melakukan pemeriksaan minimal 4 kali selama kehamilan. 4 kali selama kehamilan. Iya. Kalau dari yang ibu lihat di apa hal ini berlaku nggak di Mandailing Natal untuk saat ini? Di saat ini mungkin kita Mandailing Natal ini ibu-ibu kita udah peduli dengan kesehatannya. Ya, jadi terbilang ya kita kan ada itu mungkin dari dinas kesehatan juga ada dia namanya kelas ibu ya kan. Jadi mereka udah menyebar kemana-mana untuk memperhatikan mengadakan posyandu atau kelas ibu bagi ibu-ibu hamil atau anak balita. Dan selanjutnya itu yang perlu diperhatikan orang tua pada 1000 hal pertama kehidupan itu memberikan rangsangan pada janin dalam kandungan. Jadi ibaratnya walaupun ibu itu lagi hamil, janin dalam kandungan itu perlu diberikan stimulasi atau rangsangan. Kita ajak cerita, ibaratnya gitu kan bisa jadi iya. Karena kan ibaratnya kan anak itu pun kan dalam kandungan dia punya CCTV sendiri ibaratnya. Jadi apa yang dilakukan si ibu, apa yang dirasakan si ibu, anaknya pun merasakan juga. Iya, itu dia. Jadi selanjutnya juga ibu perlu memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif. Dia selama 6 bulan tanpa ada pemberian makanan tambahan lainnya kecuali ASI tok dia. Ini kalau di masyarakat kita sepertinya masih susah ini ya. Ya sebagian ibu ya, tapi sebagian ibu lagi mungkin sudah sadar ya dengan pemberian ASI gimana anaknya biar sehat, biar tumbuh cerdas. Karena dengan pemberian ASI eksklusif yang 6 bulan ini kan daya tahan tubuh anak lebih kuat. Lebih kuat Bu ya. Iya. Ada lagi Bu? Di samping itu kita juga perlu memperkenalkan makanan bergizi pada anak sesuai usianya. Misalnya anak seusia di bawah 2 tahun tadi kan kalau dia udah 6 bulan ke atas anak itu kan diberikan makanan pendamping ASI. Misalnya makan, tapi makannya masih makanan lembek gitu atau makanan lunak. Dan juga perlu dibawa ke posyandu untuk memantau perkembangan anak dengan menggunakan kartu kembang anak. Kartu kembang anak Bu. Iya. Nah, itu tadi untuk 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Kalau misalnya apa sih yang terjadi kalau misalnya itu nggak diperhatikan? Dampak buruk apa sih yang akan dialami anak kalau misalnya mengalami stunting? Ini untuk Ibu Rizka mungkin barangkali bisa menjelaskan. Dampak buruk anak yang stunting ada 2. Itu jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendeknya itu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh si anak. Dan jangka panjangnya kurangnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar anak. Menurunnya kekebalan dalam tubuh sehingga mudah sakit. Dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit seperti penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia lanjut
akan dialami pada usia anak sudah dewasa. Berarti dampaknya sangat mengerikan sekali Bu ya. Iya. Sampai pada kanker segala. Nah kalau misalnya nih Bu, misalnya si anak udah diketahui dia stunting, bisa nggak dilakukan rangsangan untuk masih bisa nggak itu apa sih bahasanya, diobati atau nggak itu? Kalau anak sudah stunting itu ya, anak itu kan kita ketahui 0 sampai 2 tahun. Jadi kalau anak sudah lewat 2 tahun itu tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi, Bu. Karena masa pertumbuhan emasnya di antara 0 sampai 2 tahun tadi. Nggak ada lagi upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Misalnya anaknya baru usia 2,5 tahun, tapi dia baru sadar, oh ini berarti stunting misalnya. Kalau kita anak itu memang masa pertumbuhannya sangat fatalnya sampai 2 tahun tadi. Jadi bisa saja sih anak itu bertambah sesuai dengan umur atau waktu. Tapi yang lebih fatalnya tadi itu sampai 2 tahun kita bisa pantau. Disitulah masa pesat pertumbuhan di otak si anak. Berarti dari usia 0 sampai 2 tahun harus benar-benar diberikan asupan gizi yang seimbang Bu. Iya, benar-benar harus diperhatikan. Nah kalau untuk Kabupaten Mading Natal sendiri Bu, bagaimana nih Bu angka prevalensi stunting di Kabupaten Mading Natal ini dari yang orang Ibu lakukan tinjauan ke lapangan? Angka prevalensi stunting di Mandailing Natal tahun ini itu ada mencakup keseluruhannya mencapai 6,56%, mengalami penurunan dari tahun 2020 kemarin di mana jumlah prevalensinya mencapai 9,65%. Jadi kita tahun ini mengalami penurunan. Penurunan Bu ya? Iya. Berarti upaya yang dilakukan pemerintah baik dari Dinas Kesehatan ataupun DPPKB berarti berhasil Bu ya? Berhasil dan tercapai. Nah kalau untuk di lapangan sendiri Bu, bagaimana sih respon masyarakat terhadap stunting ini? Respon stunting terhadap masyarakat ya, respon stunting ini nampaknya tanggapan masyarakat itu sudah sangat peduli ya. Sudah peduli. Kadang kita pergi ke masyarakat itu kita lihat masyarakatnya memang kalau kita sampaikan tentang stunting mereka sudah tahu. Karena bukan kita saja yang dari kita saja mereka mendapatkan informasi, tapi mungkin dari dinas kesehatannya tadi sudah mereka dapatkan juga, ya kan? Karena yang untuk mencapai atau mengembangkan atau gimana ya saya bilang ya, mempengaruhi masyarakat ini, memperkenalkan ini bukan hanya OPD kita aja, tapi terlibat OPD lainnya seperti dinas kesehatan tadi dan puskesmas. Puskesmas Bu ya. Iya. Nah kalau ini kan dari tahun sebelumnya nih, tahun 2020 katanya di sini Ibu sampaikan tadi 9,65%. Iya. Sementara tahun 2021 6,56%. Nah kalau untuk Kabupaten Mading Natal sendiri Bu, ada nggak target sampai tahun berapa stunting ini harus selesai di Mading Natal? Kita program stunting ini sampai tahun 2024. 2024. Iya. Berarti 2024 diusahakan Mading Natal udah bebas stunting. Nah itu dia salah satu informasi terkait stunting ini dan bagaimana tanggapan masyarakat serta upaya-upaya dan juga target pemerintah untuk mengatasi stunting di Kabupaten Mading Natal. Dan berikutnya kita akan melihat bagaimana caranya atau apa upaya yang dilakukan kalau misalnya ada anak yang stunting. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mading Natal. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. 102,6 FM, saturasi suara satu kata pun mana pasti selalu di hati. Sahabat, terima kasih masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Mading Natal. Dan di segmen terakhir ini ada Bapak Todi Alamsyah yang menemani kita menggantikan Ibu Rizka Wahyuni ya. Ini Pak Todi merupakan kasih UPPKS ya Pak ya? Iya Pak. Itu membidangi apa itu Pak? Itu membidangi bidang usaha dalam keluarga, bisa itu dalam masyarakat untuk peningkatan perekonomian di dalam keluarga karena ekonomi tidak bagus, mustahil keluarga itu akan sejahtera. Ya betul sekali. Berarti sangat relevan ya dengan stunting ini. Iya. Karena butuh gizi. Butuh gizi. Ya, saat kita lanjutkan dialog kita untuk edisi siang hari ini terkait stunting. Nah, ini kan Pak Todi aja dulu ya. Karena Pak baru datang harus kita serang ini. Iya. Boleh. Pak Todi kan ada 404 kalau tidak salah. Iya. Desa di Kabupaten Mading Natal, termasuk desa yang terisolir, desa terluar juga. Ada nggak lokasi-lokasi khusus yang menjadi target utama atau prioritas dari DPPKB untuk pencegahan stunting?
Untuk sejauh ini ada prioritas lokus stunting tahun ini ada direncanakan terdiri dari prioritas lokus stunting terdiri dari 3 kecamatan. 3 kecamatan Pak ya? Ya, yang pertama adalah Kecamatan Tambangan ada 11 desa, Ulu Pungkut ada 7 desa, dan Kota Nopan ada 2 desa. Ini pemilihan kecamatannya kemarin sesuai di lapangan atau ada perintah dari pusat atau sebagaimana penentuan lokus ini? Oh, itu sesuai data yang ada di Dinas Kesehatan dan data yang ada di KB. Kemudian itu lagi di-SK-kan oleh Bapak Bupati Maleng Natal. Berarti kalau dari datanya berarti daerah itu yang saat ini menjadi prioritas utama. Iya. Nah, bagaimana sih caranya atau apa sih tandanya seorang anak itu sebenarnya sudah stunting selain dari ukurannya tadi Pak, ukuran apanya, tinggi badannya? Itu bisa ditandai dengan balita pendek, ditandai dengan kondisi fisik panjang badan atau tinggi badan anak lebih pendek dan dari normal seusianya. Dia pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan usia anak dengan tumbuh kembangnya. Ini Pak Todi, kan tadi Bapak bilang bahwa ataupun kita tahu bahwa anak itu stunting dari ukuran tinggi badannya. Iya. Nah ini kan masyarakat kan tidak tahu, ada nggak sih sebenarnya dari Dinas Kesehatan yang menentukan ukuran itu bagaimana yang normal atau tidak? Ada Pak. Ada ya? Itu ada yang ditentukan oleh standar kesehatan dunia dan ada standar kesehatan Republik Indonesia nasional. Di sini saya contohkan, misalnya umurnya 0 itu baru lahir itu 49,9 cm tingginya. Tinggi badan bayinya itu adalah 47, itu untuk normalnya 47,4 sampai dengan 49,8. Sementara sedangnya 44,9 dan 47,3. Untuk data selanjutnya silakan masyarakat ingin tahu datang ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kami akan menyerahkan kepada masyarakat apabila membutuhkan untuk data itu. Berarti datanya memang ada. Biar tahu masyarakat ini ya. Ada Pak. Nggak ada dibuat di media sosial? Nggak? Atau belum ke sana? Belum ada ya. Untuk kita buat di kantor belum ada. Belum ada. Tapi kalau kita istilahnya masuk ke masyarakat dalam pembinaan Kampung KB, itu selalu disampaikan. Itu selalu disampaikan di masyarakat melalui ceramah atau narasumber kita di Kampung KB. Narasumber kita terdiri dari Bapak Kepala Puskesmas atau Dokter Puskesmas. Beliau sering memaparkan tentang hal-hal itu. Nah untuk ibu-ibu, ini ibu-ibu ini karena bapak kan taunya cuma cari uang itu kan, di sana itu ibu. Iya Pak, ya Pak, betul Pak. Nah ini untuk Ibu Eka, ya. Bagaimana sih Bu cara kita bisa mencegah stunting itu? Tadi udah saya sebutkan juga sekilas. Cara untuk mencegah stunting itu dimulai dari anak tadi dalam janin sampai umur 2 tahun. Jadi dengan memberikan ASI, air susu ibu dan makanan pendamping ASI. Kemudian pemakaian akses air bersih dan fasilitas air bersihnya harus diperhatikan juga. Kemudian pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil selama ibu hamil atau janin dalam kandungan tadi. Dan perlunya dibawa anak ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Oh gitu Bu ya? Iya. Berarti itu upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting ini? Iya. Nah ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, katanya Indonesia termasuk negara dengan kasus angka stunting yang cukup tinggi. Iya. Nah menurut Ibu atau Bapak ini, kita saat ini ada di urutan berapa sih? Kita saat ini Indonesia terdapat di urutan ketiga ya. Urutan ketiga tertinggi di dunia. Kasus tertinggi di Asia. Di Asia, di Asia. Iya, di Asia. Jadi stunting ini di Indonesia itu mencapai 30,8%. Sementara target WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia ini adalah tidak boleh lebih dari 20%. Berarti kita memang kesadaran masyarakat kita sebelumnya memang udah tinggi. Udah tinggi ya? Iya. Nah ini terakhir untuk Bapak dan Ibu, ada nggak yang mau sampaikan ke masyarakat terkait pencegahan stunting ini? Semacam imbauan barangkali untuk masyarakat atau ajakan? Terima kasih kepada Bapak Moderator. Kami Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maleng Natal menghimbau kepada masyarakat khususnya ibu-ibu atau yang memasuki ibu-ibu atau mau nikah, remaja yang mau menikah untuk persiapkannya, tolonglah agar dijaga stunting ini biar terhindar dari kita.
sering mengkonsultasi ke puskesmas dan sering makan makanan yang bergizi. Makan bergizi itu tidak harus makan mahal. Yang mahal ya. Yang mahal ya. Wah meriah ya. Tidak harus seperti pizza atau apa. Ya, tadi udah sampaikan oleh Bu Rizka katanya tahu tempe termasuk. Termasuk Pak. Itu ada di sekitar kita semua Pak. Ya jangan karena dia baru menikah makanya harus elit-elit ya. Elit-elit. Padahal tidak sesuai yang dibutuhkan. Sementara orang-orang Eropa itu makan ke alam, back to nature katanya kan. Kita sekarang makan ke Eropa, tidak. Jadi kami dari Dinas Pengendalian Penduduk mempunyai moto, kita cegah stunting secara terencana mulai dari keluarga sejak dari kandungan. Ayo cegah stunting, anak tumbuh sehat dan cerdas. Ini sama-sama barangkali kita baca bertiga. Boleh. Kata ini ya. Karena kami juga sebagai media harus berperan aktif dong. Iya. Mencegah stunting ini. Itulah yang kami harapkan dari kerjasamanya dan melalui Star News FM. Untuk menghimbau kepada masyarakat, menghayo-hayokan masyarakat agar kita secara nasional bebas dari stunting umumnya atau khususnya di Kabupaten Mandailing Natal ini kita terlepas dari stunting itu tadi Pak ya. Ya, salah satu jadi ada semacam moto yang disiapkan oleh DPPKB untuk mencegah stunting, ini semacam dorongan ya. Iya, semangat. Kita sama-sama Bu. Boleh. Dari mana nih kita mulai? Dari Ayo Cegah ya? Kita cegah stunting. Oke. Siapa nih yang menghitung? Satu. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Kita cegah stunting secara terencana mulai dari keluarga sejak dari kandungan. Ayo cegah stunting, anak tumbuh sehat dan cerdas. Oke. Ya, Sosat, itu dia tadi akhir dari kebersamaan kita dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natal untuk dialog interaktif kali ini terkait stunting. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ataupun apa yang dipaparkan oleh ibu-ibu dan bapak dari DPPKB bisa memberikan stimulus dan juga dorongan serta motivasi bagi kita agar terus berusaha mencegah stunting di keluarga kita terutamanya dan juga di masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Dan tentunya saat di waktu yang akan datang kami akan kembali dengan dialog interaktif bersama DPPKB dengan tema dan juga narasumber yang berbeda barangkali. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Natal, kemudian ada Ibu Eka, Pak Turi, dan juga Ibu Rizka Wahyuni yang telah hadir menjadi narasumber di dialog interaktif kali ini. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Demikian program Talkshow Dialog Interaktif 1 jam bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mandailing Natal. Nantikan dialog berikutnya hanya di Start 102,6 FM. Acara ini dipersembahkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mandailing Natal. Mari